Bu Dina. Waktu Ibu Dina menikah itu mungkin Ibu Dina pernah bertanya sama anak-anak Ibu Dina kenapa tidak mengizinkan, ataukah mungkin mereka takut Bu Dina kekurangan perhatian sama mereka atau bagaimana? Ibu Dina pernah coba tanyakan ke mereka? Kalau bertanya dalam artian menyuruh menyetujui sih tidak ada paksaan sih, tetapi saya sekedar menyampaikan bahwasannya mama akan menikah dan memang terutama yang bungsu itu menolak mati-matian. Walaupun di saat bapaknya meninggal itu sebenarnya dia belum tahu apa-apa, belum mengenal bapaknya, tapi mungkin dia sudah merasa nyaman kali dengan ibunya. Dia menolak. Kalau yang sulung, jawabannya saya sudah nyaman bertiga. Tidak ingin ada orang asing lagi di kehidupan kita. Tetapi mungkin karena ya seperti kata Ustadz ya, saya mungkin puber kedua, saya terlanjur cinta banget. Emangnya biasanya permasalahannya apa sih Bu antara ibu, anak dan juga suami ibu? Konfliknya apa? Sebenarnya sepele yang tidak pernah saya usik di saat kita masih bertiga. Kayak bangun telat, kayak nggak nyapu karena di rumah juga kan ada pembantu. Itu hal-hal sepele yang tidak pernah saya usik. Kalau misal yang sulung pulangnya lembur agak malam ya besoknya libur, nggak apa-apa dia bangun pagi, yang penting sholat subuh dulu nanti tidur lagi. Yang mempermasalahkan suami baru atau ibu? Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan, tapi mungkin saking saya cinta dengan suami, pengaruh dari suami itu ke anak, karena suami tidak pernah marah langsung ke anak. Tetapi saya yang dijadikan kuping dia atau mulut dia untuk bisa disalurkan Nanti suami ke ibu cerita anak. sama ibu, terus ibu melampiaskannya ke anak ibu. Iya, karena ya itu saya bilang, ya kalau memang mungkin itu saya bilang mungkin karena cinta, suami sering bilang ya kalau memang nggak bisa diatur, nggak bisa jadi anak saya, ya udah mending saya pergi dari sini. Nah itu yang selalu ada ketakutan. Saya baru merasa nyaman setelah puluhan tahun saya sendiri ya. Di saat ketemu suami nyaman terus ya nggak tahu itu ancaman dia atau gimana. Saya ketakutan kalau mau ditinggal beliau. Sebenarnya ini lebih secara halus, tapi suaminya nggak mau marahin anaknya, tapi minta dari Bu Dina sendiri ya Bu ya. Dengan Ibu usir itu udah berapa lama nggak ketemu anaknya, nggak pulang? Sampai sekarang udah setahun. Sudah setahun. Lost kontak. Bu Dina berusaha untuk cari tahu nggak? Di awal-awal tidak, sama sekali tidak. Saya tidak berusaha mencari tahu. Saya pikir itulah sombongnya saya. Mereka belum ada kerjaan, yang bungsu masih kuliah. Tidak mungkin kalian tuh bisa hidup di luar. Jadi ada kesombongan, kalian pasti pulang. Nah Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz? Sosok seorang ayah kan harusnya menjadi pemimpin keluarga nih Pak Ustadz. Nah, tapi di sini kan bisa dibilang ini bukan ayah dari anak kandung ini tersebut. Dan di sini kalau dalam Islam bagaimana Pak Ustadz? Ketika seorang ibu punya anak kemudian menikah dengan calon suaminya dan menjadi suaminya, ketika sudah terjadi bergaul, maka ini sudah menjadi apa yang dimaksud dengan mahramnya kepada tadi. Apa mahram itu? Artinya apa? Kalau misalkan di rumah misalkan anak misalkan penggapai hidup, maka itu dibolehkan karena sudah mahram tadi. Karena mahram itulah maka tidak boleh menikahi anaknya, tidak boleh apa dan seterusnya, ada larang-larang dalam konteks di sana. Termasuk juga ada kewajiban-kewajiban. Ayah tiri itu sama kewajibannya seperti ayah sendiri. Bedanya ayah tiri itu tidak bisa menjadi wali. Yang kedua, anak tidak bisa mewarisi daripada harta ayah tirinya. Itu yang harus digarisbawahi. Anak hanya bisa mewarisi dari hartanya Bu Dina, tidak bisa pada ayahnya gitu. Bu Dina bisa mewarisi dari harta suaminya, tetapi anaknya tidak bisa karena anak ini bukan pertalian darah daripada ayahnya gitulah. Lah konteks pembelaan inilah, maka inilah yang menjadi penting sekali untuk diperhatikan. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang mohon maaf misalkan ayah tiri tadi segan, pasti akan segan karena merasa bukan anaknya dan seterusnya, sehingga tumpuannya adalah kepada ibunya. Lah karena ibunya sudah jatuh cinta yang luar biasa, pasti akan tidak mendengarkan pada anaknya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana anak yang ditinggalkan bapaknya, kemudian tumpuannya pada ibunya, ternyata ibunya menumpukan harapan pada suaminya dan anak dihilangkan. Kira-kira apa yang terjadi? Hancur perasaan seorang anak itu. Maka kemudian akhirnya apa? Di luar yang diprediksi oleh Bu Dina tadi, sehingga anak ini keluar
Ya nekat pada saat itu karena merasa apa? Saya tidak ada happy lagi di rumah, tidak ada tempat bergantung saya di rumah, udah nggak ada lagi harapan hidup. Untuk apa saya di rumah ini? Saya bela akan menempuh cara bela. Kalau di luar tadi tertangkap dengan lingkungan yang tidak baik, bisa kita bayangkan apa yang terjadi kan? Lah, inilah yang seharusnya menjadi perhatian yang luar biasa. Suaminya, mohon maaf, suaminya Bu Dina seharusnya mengerti bahwa dia menikah dengan Bu Dina tidak sendirian. Dia punya anak, maka harus membesarkan lapang hati dia, lapang dada dia untuk menerima kehadiran anak gitu loh. Yang kedua harus difahami, ini juga sekaligus sebagai ladang amal gitu, ladang amal yang akan mengantarkan pada dia mewakili bapaknya. Apalagi mohon maaf, dua anak ini statusnya adalah anak yatim. Makanya bahkan di dalam Al-Quran sangat tegas sekali, wala taqulu amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunin nar. Jangan setitik pun Anda memakan harta benda dari anak yatim, yaitu peninggalan dari ayahnya. Sebab kalau itu engkau pernah mencicipi memakannya, maka sama dengan engkau memakan bara api. Apa maknanya? Maknanya adalah pesan Tuhan, begitu kuatnya perhatian kepada anak yatim dan orang yang memelihara dan membina anak yatim, maka kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Nanti di akhirat aku bersama anak yatim itu kayak tiga gini, kafil penyantun anak yatim dan Nabi berada di sampingnya. Itu artinya adalah kalau dalam konteks suaminya Bu Dina tadi ini adalah sebagai kafil dia. Bapak tiri sebagai kafil, kalau difahami inilah ladang amal bagi suaminya. Tetapi sebaliknya, kalau yang kondisi macam ini, maka berarti dia telah mengabaikan tanggung jawab agama kepada anaknya daripada anak istrinya ini. Betul. Mungkin nggak Bu Dina ini ada keinginan untuk menyampaikan lagi ke anak-anaknya atau bagaimana kalau saat ini anak-anak Bu Dina lagi menonton, gitu ya, insya Allah lagi menonton, apa yang Bu Dina ingin sampaikan? Mama kangen. Mama tahu mama sudah salah. Mama pingin kalian pulang. Adik, kakak pulang. Mama udah rindu. Mama udah kangen. Mama minta maaf, mama udah salah. Mama minta maaf sudah menimbulkan konflik di keluarga kita. Mama sayang kalian. Mama tidak ingin berpisah. Kalau kalian menonton, hubungi Mama. Mama rindu dengan kalian. Mama rindu. Pulang, Nak. Pulang, di mana kalian pulang? Ibu kangen, Ibu kangen. Di mana kamu? Kakak di mana? Kakak di mana? Sila, ya silakan duduk dulu ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Ibu ya. Sila, gimana perasaan Sila sekarang? Senang sudah ketemu Ibu? Sudah minta maaf sama Ibu? Ya, coba cium tangan Ibu sekarang. Karena Sila sudah ketemu, ada nggak yang mau disampaikan sama Ibu? Saya sebenarnya nggak pada rasa benci sama ibu. Saya nggak marah teman. Tapi saya benci sama sama suami ibu. Kenapa Sila sampai benci suami Ibu? Karena suami ibu itu yang kata ibu baik, perhatian. Itu nggak seperti itu. Kenapa? Apalagi yang harus kamu jelekkan? Bapak tuh baik loh. Enggak, Bu, Bapak itu nggak baik. Ibu tahu waktu ibu kerja. Hampir mau. Assalamualaikum, Bu. Aku pulang. Salam. Apa sih? Ya, sudah. Berangkat ya. Loh, Ibu mau kemana? Ya kerja lah. Loh, kakak mana? Kamu pergi. Dah, Terus aku di sini sendiri dong. itu ada ayah kamu. Itu orang lain, Bu. Ayah kamu tuh baik. Kamu ini kenapa sih? Ibu jangan pergi. Udah, Ibu kamu diam. Jaga rumah. Jangan, jangan. Mana capek banget lagi.
Kamu cantik banget sih hari ini. Jangan macem-macem ya. Nanti saya bilangin ibu loh. Gak apa-apa sayang. Jangan Om. Jangan.